pantun pantun lama di tetap lagi nih Pak. Berburu kancil di tengah hutan, berharap dapat buruan yang besar. Jika Pak Hadril tidak mengajukan pertanyaan, diskusi bagi terasa honor. Monggo Pak Hadril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron buat Pak Sunoto yang telah mengundang untuk berdiskusi. Ya, Mungkin perlu saya ceritakan kepada Pak Sunoto bahwa Bu Ismi ini adalah salah satu anggota grup senior dulu nih. Ya Bu Ismi, kita kan di grup senior. iya, kan? ya, rombongan lama kita. Iya. Jadi sebenarnya beliau ini jam terbangnya sudah tinggi ini sebenarnya. Enggak lah. Banyak belum Pak Adril belum masih Ya. banyak. Tapi saya sekarang dalam grup senior juga nggak aktif. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah Bu Ismi, kita dalam rangka memenangkan sebenarnya secara konsep kita sudah mulai paham-paham dengan gramatika, tapi kita ada hambatan dalam kosakata kan gitu. Iya. Itu waktu menjawab Pak Adril. Iya. Sedikit Dia akan Adril. bertambah dengan sesuainya perjalanan waktu. Iya. Ya, di sini kita ketemu nazakna gitu kan. Ya. Nah, kita ulang-ulang juga lah kaji ilmu kita. Ini kita mulai dari bentuknya apa. Ya, sebentar. Saya lap dulu kacamata nih Pak Adril. Beliau ini matanya sedikit agak terganggu Pak, jadi semangat tetap tinggi. Iya. Ya, makanya kita diskusi lambat-lambat aja. Lambat aja. Iya. Ya. Nazakna ya, kita ulang lagi ya Pak Adril. Ya. Nazakna ini bentuknya KKL. Ciri KKL-nya ada na panjang itu menunjukkan pelakunya nahnu. Oh, akar gitu. akar katanya naza'a, polanya fa'ala. Nanya Jadi, yang panjang. Iya, nanya panjang itu menunjukkan KKL ya, dengan pelaku nahnu gitu ya. Nahnu, ya. Dengan akar kata naza'a gitu kan. Jadi kalau andaikan kita bikin KBPA yang mencabut, ini kan artinya kan mencabut ini artinya kan kita bikin yang mencabut, bagaimana bentuknya KBPA? KBPA-nya Bu Ismi. KBPA-nya. Oh, ini pola fa'ala. Nazi'un. Panjang. Nazi'un. Nazi'un ya. Yang dicabut. Munzi'un. Man. Iya, salah. Manzi'un. Manzu'un. Manzu'un ya. Ya kan polanya maf'ulun. Ya. Maf'ulun kan begitu kan? Ya. Jadi kita nih soalnya sama-sama kata baru nih, kata baru. Lupa hafal juga. Mudah-mudahan dengan diskusi ini terbedakan dalam otak kita. Naza'a. Nazi'un mencabut. Kalau gitu kita coba pula mencari KBKK-nya. Oh, KBKK-nya lihat di kamus, tidak yang bulat-bulatnya itu yang di dalam itu. Ini halaman berapa? Coba cari, ada tuh. Dan ada coba lihat tuh. 47 ya. Iya. Jadi polanya fa'lun. Ya, naz'un. Ya, naz'un. Jadi fa'lun. Fa'lun. Artinya apa? Itu kayaknya sakratul maut Pak. Ya itu. Ketika hendak mati, jadi sakratul maut. Hampir mati ya, sakratul maut. Cabutan itu ya. Ya, hampir dicabut, hampir mati gitu kan. Ya, jadi saya tertarik dengan kata ini. Ini mencabut. Jadi ini ada juga hubungannya dengan mencabut nyawa nih. Ya, betul. Ketika hendak mati itu kan. Apalagi Pak Ustadz sampaikan, ini berhubungan dengan sakratul maut. Ya. Dengan demikian bertambah juga kosakata saya. Kata-kata kita Bu Ismi.
Jadi ini yang saya sampaikan tadi, kita berusaha menambah kosakata gitu loh. Kadang-kadang nih hambatan kita yang tua-tua ini, oh bagaimana terbenaknya di dalam otak kita kan itu sekarang. Ya. Secara konsep gramatika sudah mulai tahu gitu kan. Tentu kita menambah. Gini, sekarang kita ketemu maafi kan. Andai kata diterjemahkan ini tidak, bagaimana bisa enggak? Jadi tidak di dalam, maafi. Bagaimana kira-kira menurut Maafi, oh di dalam kalimat ini ya? Iya, dalam kalimat Kan ini. kalau pakai tidak, jadi konteksnya jauh Tidak. sekali. Iya, apakah di dalam? Berarti Enggak, nanti ini kalau konteksnya lari jadi. ya. Dan kami mencabut tidak dalam hati mereka. Berarti mencabut di mana ini? Nggak merupakan sebuah berita ya. Saya tidak pergi ke pasar. Ini mau ke mana kita? Konteksnya Bu Ismi ya? Iya, konteksnya Pak Adri. Ya. Jadi secara konteks nggak cocok. Mungkin Ngaco ya. menerjemahkan bisa saja gitu kan. Bisa. Ya. Harapan dia bisa. Tidak, tapi Konteksnya nggak masuk. nggak nyambung, itu nggak nyambung. Ya. Oke. Sudurihim. Tadi kan sudah disebut KBM kan? Ya. Ya. Ini Ibu sebut jamak. Kok saya lihat-lihat, kok tanda jamaknya nggak nampak nih. Jadi kalau Ibu membuat jamak, menyebut ini jamak, ini alasannya apa? Lihatnya ada waw sukun itu. Waw sukun itu terus lihat di kamus. Sesuai ya, lihat di kamus. Tapi kalau ada waw sukun itu kayaknya lihat di kamus Pak Adril. Kalau waw sukun nanti Pak Adril bilang kasih alasan pula Rasulun kok nggak jamak, ada waw sukun kok katanya. Iya. Kamus ya. Rasulun kan tunggal. Itu kan waw sukun juga. Bagaimana? Lihat di kamus Pak Adril. Buka kamus. Kalau gini gimana? Tanpa melihat kamus, kita hafal saja polanya pola fu'ulun. Bagaimana kira-kira tanpa melihat kamus? Ini yang ayat sudurin ini, Bu Adril. Iya, untuk sudurin ini tanpa melihat kamus, polanya kita hafal kan? Ya. Pak kan fa'ulun. Ini ulun ya. Ini dari pola itu kita hafal. Kalau saya itu kira-kira saya ngapain saya ke Pak Mario aja ke panitia kan? Iya. Iya. Pak Mario kayak rusulun. Saya itu. Nah, itu rasulun, Pak Mulun, ini fu'ulun. Ini fu'ulun. Jadi ini kan dada mereka kan? Iya. Dan ini ke pengecualian. Selama ini tidak ada masalah. Ini aslinya apa? Macam dah. Gilin itulah. Gilan. Ini apa pengecualian? Jer jadi gilin. Harusnya gilin. Tapi serah Bunda kalau mau ngasih tahu kasih tahu lah, ada masalah. Di bawahnya ketemu lagi tajri bin tahtihim. Tajri ini akar katanya apa? Enggak ada. Akar katanya. Oh ya, tajri. Tajri ini bentuknya tadi. Tiap ada akar katanya. Akar katanya zaroya menjadi zaro. Ya. Itu jaro, pelakunya huwa. Kalau untuk pelakunya huma, itu KKL-nya ya? KKL ya, KKL. Kalau huwanya zaro, kalau huma zaroya, hidup dia kan ada alif. Ya. Kalau hum zuroyu. Jarau. Ya, zaroyu. Kalau iya zaroyat. Jarat. Oh enggak dihidupkan ianya. Zarot ya. Kalau humanya zaroyata. Ianya enggak hidup ya. Zaroyata. Ya, zaroyata. Hunna. Kalau pas di hunanya zaroina. Ketemu zaroina. Oh, jaraida. Ya.
Kalau saudara, Tapi di ayatnya kayaknya dia kasih di semua, Pak. Ada yang KKL saja. iya, Itu masih tambahan, jadi dia dalam bentuk di Al-Quran, dia bentuknya KKSAD, Pak. iya Sama. KKSAD ya. Mungkin dalam Al-Quran memang banyak KKSAD ya. Ya, ya. Iya. Nggak ada Ya, dia gitu. yang bentuk Iya. KKL nggak ada dia. Ya, nggak ada ya. Ini mengenai tahti ini kan Ayahnya dah disebut baik. kata benda murni gitu kan. Iya. Ini kalau di depannya itu sebelum tahti itu kan ada huruf jar kan, Ya. Iya. min kan. Iya. Tapi kalau begitu kasrah ini tahti ini enggak asalnya tahta. Iya. Bagaimana? Asalnya Ya. tahta. Iya. Asalnya tahta karena ada huruf jar menjadi tahti. Ya. Tadi polanya apa ini bikin? Nggak ada pola. Ini kata benda Karena murni. kata benda murni ya. Ya, itu tadi Iya. tadi saya yang tanya apa nggak pakai pola nih kata benda murni ini. Ya, Iya. hukumnya sunnah aja, Pak. Ya. Oh, Ya, hukumnya Iya. sunnah. pola tahta ya, Pak. Tahta, Oh, tahti. iyalah. Karena nggak ada kata. Jadi kita buat langsung aja kata benda murni. Oh, kata benda murni. Jadi kalau gitu kita harus ingat-ingat kalau ada sebutan kata murni, kata benda Ya, murni, langsung arti aja. tidak ada polanya, kan begitu. Ya. Ya, kita terima. Ini kan setiap metode kan ada anunya. Ini kan Ya. kita berada dalam metode Kalau alami. dia, Ya, kita. Nah, ini kita ketemu anharu. Iya. Anharu ini apa nih? Ini KBSL nih. Enggak, ini KBKK subjek jamak. Ini kan panjang hanya itu karena polanya kata benda jamak. Fadil nih. Ya. Jamak ya Ustaz. Tunggalnya apa, Bu? Tunggalnya? Pak ini kalau tunggalnya Pak Lun. Jadi Run. Ya, Run. Polanya Pak Lun. Itu ada di saya minta ulang lagi. Yang jamak ini ulang lagi apa saja tandanya? Ada alif yang panjang di akar kata kedua. Ada yang alif pertama ada juga. alif, pertama. ada Ada alif yang di depan. Alif yang pertama, terus ada ya alif yang kedua. Iya, ada H itu kan yang panjang itu, yang tegak itu kan. Iya. Jadi kalau begitu terjemahannya kan sungai-sungai gitu kan. Ya. Iya, sungai-sungai. Jadi nanti di surga itu banyak sungai-sungai yang mengalir di bawahnya ya. Ya. Waqalu hamdu. Ini mengenai alhamdulillah ini. Alhamdulillahi. Hamdu. Jadi saya mengomentari hamdu dulu. Ini kalau saya lihat secara terjemahan Ibu Ismi tadi, sepertinya KBSL karena diterjemahkan dengan segala puji. Itu kan pola fa'lun gitu kan. Pola fa'lun itu tidak bisa KBSL. Jadi tadi kan terjemahkan segala pujian. KBKK ini konteksnya aja ini untuk nambah. Sebenarnya artinya pujian aja. Pujian. Jadi artinya karena dia ada alif lam, Pak. Ada alif lam itu menyatakan spesifikasi khusus untuk Allah. Pujian. Alhamdulillah. Jadi saya tadi karena ada kata segala, jadi kok menurut perasaan di pikiran saya nggak cocok pakai kata segala, cukup terjemahannya pujian saja, bukan segala pujian. Yang khusus pada, jadi pujian itu hanya untuk Allah. Ya kayaknya alhamdulillah kita apapun pujian untuk Allah. Oh gitu. Makanya disebut segala. Jadi alhamdulillah itu pujian itu hanya untuk Allah. Kalau alhamdulillah bisa untuk manusia, syukur, terima kasih lah. Tapi kalau alif lam depannya berarti khusus tandanya. Tertentu penggunaannya. Jadi ucapan juga tertentu, nggak bisa sembarangan. Iya. Ada alif lam itu aja. Iya. Ini rangkaian kalimat ini bagus sekali ini sering diucapkan kan. Alhamdulillahillazi hadana lihada.
Alhamdulillah. Ucapan kita selesai sholat ya Pak. Itu alhamdulillah, alhamdulillah itu yang sering kita baca. Tapi selama ini kita kan begini, Bu. Membaca aja, kurang menghayati. Ya. Dengan terjemahan kita ini kan sehingga kita menghayati apa yang dibaca. Betul. Nah, sekarang muncul bukan pertanyaan, diskusi kita yang baru. Kita ketemu dengan hadana. Kemudian di belakangnya tuh nahtadiyah. Itu apa persamaannya dan apa perbedaannya? Ya, silakan. Yang mana? Yang mana tadi? Dengan nahtadiyah. Kan hadana, kemudian ada nahtadiyah. Itu apa persamaannya, apa perbedaannya? Kalau ada pola ibta'ala itu dia mendapat petunjuk. Tapi dari depan dulu, dari hada dulu, dari hada. Ya? Hada. Itu yang keberapa itu? Yang itu hada dengan pertanyaan Pak Dir gitu, Bu. Apa persamaan dan perbedaan kata hada dengan nahtadiyah? Apa persamaan dan perbedaan? Persamaan dulu. Nahtadiyah. Bentar. Oh ya. Kalau hadaya dengan nahtadiyah. Kalau hada itu pelakunya huwa. Kalau nahtadiyah pelakunya nahnu. Akar katanya sama, hadaya semua. Hadaya sama. Polanya yang beda. Kalau yang 18, menggalan polanya pa'ala. Tapi kalau yang di nahtadiyah polanya ibta'ala. Artinya juga Pak Hadir, kalau yang pola pa'ala Allah memberi petunjuk, dia memberi petunjuk. Tapi kalau pola ibta'ala kami di sini kan kami mendapat petunjuk. Bedanya memberi dengan mendapat Pak Adril. Benar nggak? Oh iya. Jadi ya, kalau bentuknya gitu, satu KKL, satu KKSAD. Nah, jadi yang hadana bentuknya apa? KKL. Bentuknya K. Nah, tadi ya. Bentuknya yang hadana bentuknya KKL. Ya. Kalau tadi ya apa tandanya KKL? Hadana. Hadana ada patah panjang itu menunjukkan patah. Kan dia menggendong ya. Hadaya. Ya. Ini kan akar katanya hadaya, dibaca hada. Ya. Nah, itu objek ya, terganti ya. Ya. Hadaya. Ya, hadaya. Jadi nah itu dipisah. Tidak ada nanya bukan merupakan tanda KKL-nya tapi hada. Nanya itu kata ganti. Dia sebagai objek. Tapi kalau Pak Hadir mau tanya yang subjeknya itu hadaya itu bisa juga yang itu bisa juga jadi subjek dari hadaya. Yangnya juga bisa disebut. Benar nggak, Ustaz? Ya. Kalau gitu hada itu. Ya. Hada huanya itu bisa. Ya, yang huanya itu yang telah memberi petunjuk. Jadi yang penggalan ketujuh itu allazi, itu kan allazi tunggal. Kalau huwa kan tunggal. Jadi kalau ada kata kerja di belakangnya ada kata ganti ini bisa sama kan, posisinya sama-sama tunggal. Ya, bisa tunggal. Ya, Ustaz. Connect, kalau bahasa apa itu connect ya. Jadi connect. Jadi pada hada itu pelakunya huwa. Kalau kita kaitkan dengan kata penghubung di depannya itu kan ada andadi, jadi tunggal itu kan. Jadi huwa kan tunggal juga. Nah, jadi sinkron gitu kan. Ya, sinkron. Ya, sehingga itu memang KKL pelaku huwa gitu kan. Ya. Sebagai objeknya. Mantap. Satu kelas kita Adril, sering belajar. Udah lama kita belajar. Sekarang ini tertulis nih, kita kan sering membaca nih, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Hadza itu apa itu maksudnya itu? Yang mana? Li hadza.
Nah, Itu apa itu? kata tunjuk dekat ini. Yang ini di sini di dalam ayat ini maksudnya apa? Kita buatnya surga. Surga. Oh, mantap. Apa Iya. sih? Iya. Tahu. Iya. Iya. Kunna. Kunna ini apa Bu? Bentuknya? Kunna ini bentuknya KKL. Ciri-ciri KKL-nya ada na. Na panjang itu menunjukkan pelakunya nahnu. Itu kan kunna. Jadi kun tambah na panjang. Kun itu kan menunjukkan dari ini kan polanya ini pul. Ya. Jadi ini ya pelakunya nahnu, akar katanya kawana menjadi kana sia 1.3 dalam KKL. Setelah ciri-ciri KKL-nya dibuang, tinggal 2 huruf hidup dengan pola kul, doma sukun, maka tambahkan huruf waw di tengahnya. Dan huruf waw berubah menjadi alif. Jadi kan kawana menjadi kana. Jadi cukup dengan sia 1.3. Sekarang begini Bu, ini Ibu saya coba bantah. Saya agak setuju nih pola fa'ala. Ini kan ada tasdik, ini nun dengan tasdik. Kalau kita bikin pola fa'ala bagaimana, bisa enggak? Kan pola fa'ala itu kan ada tasdik. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini di kun dan na. Jauh dengan gramatikal, Bu. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Itu dulu, kenapa nggak bisa? Karena ini nih kun na tasdid ini Ustadz. Nah itu yang panjang. Itu ada na sukun ditambah na panjang. Kun ditambah na. Jadi nun akar kata dengan na pelaku. Ya. Iya. Biasanya kan kun doma kun, nun sukun dan na panjang. Jadi nun sukun dengan na itu dilebur jadi tasdik gitu ya. Nah, jadi gitu Pak Adi, nggak bisa pola pasti gitu adalah tasdik peleburan huruf akar kata dengan na pelaku. Ya, Pak Adr ketemunya itu di kalau di KKL-nya tuh kan kalau sudah hunna jadi kun ya. Kunna. Nah, dari situ kan kunna. Nah, jadi kalau hunna kunna. Nah, tapi ini karena batal ini vertikal Pak Adil ya. Jadi nampaknya sudah kuat pendirian Bu SP ini kan. Nggak bisa saya goyang. Nggak bisa saya goyang nampaknya, dia udah berpendirian nampaknya nih. Nah, sekarang begini, kita ketemu hadanallah di ujung kalimatnya itu hadanallah. Ini hadanallah ini pelakunya nahnu nih. Apa pelakunya di sini? Pelakunya huwa itu ada Allahu. Allah itu adalah pelaku dari ada. Oh, enggak ya. Kami memberikan hidayah enggak gitu. Enggak, itu kan sebagai objek. Harus hadaina ya Bu di sini. Jadi kalau itu hadaina bukan hadana. Iya, kalau sudah itu kalau seandainya Pak Adr pengen itu ianya mati harus jadi kan ya mati itu menunjukkan hadaina, ada ya mati. Baru pelakunya nanu. Mantap. Jadi kalau bisa itu mau tak mau sini huanya yang mana? Allah. Kenapa Allah? Allah. Kenapa Allah? Karena doma. Allahu. Ya. Jadi berarti di sini Allah telah memberikan hidayah kepada kami, yang memberikan petunjuk kepada kami ya. Petunjuk berikan hidayah. Mantap. Ini nggak bisa digoyang nampaknya Bu Ismi ini. Nggak bisa ya. Laqad ja'at. Ini ja'at ini saya kok pelakunya kan milih anta nih, nggak milih hiya. Gimana ya? Kalau ja'at itu kan tasukun berarti hiya. Kita lirik kanan. Nah, kita lirik itu
ada Rusulur Rabbina, itu pelakunya. Hia kan sering kita belajar kalau ada kata hia itu kan tunggal, tapi sudah hia itu kita lihat ke depannya, dia bisa panjang, dia bisa ini KBM. Jadi pelakunya adalah Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang. Jadi pelaku hia itu yang panjang ini Rusul Rabbina, Pak Adril. Oh gitu. Ya. Enggak cukup dari Rusulun aja. Rusulun itu kan sudah jamak tuh. Enggak usah sampai ke Rabbina. Bagaimana pendapat Ibu? Nggak bisa itu. Itu kan bentuk KBM. Oh, gitu. Syarat KBM ya. Iya, syarat KBM itu ciri-ciri kata benda satu tidak ada alif lam, tidak ada huruf tanwin. Kata benda keduanya kasroh. Itu kan. Kalau gitu kita diskusi. Ya, boleh ikut campur enggak? Boleh, silakan Pak. Kalau Pak Hadil stop di Rusuluna Rusulu, berarti utusan bisa utusan Pak Hadil, bisa utusan Buya, utusan saya, bisa itu Ismi. Jadi dengan Rusuluna itu memberikan faedah yang jelas. Itu maksud. Ya, berarti bukan yang lain yang memutus siapa saja. Bukan yang lain, sudah pembatas jadi pembatas. Rusulur Rabbina. Nah, itu penekanannya Pak Adil. Ya, penekanannya ya. Iya. Mantap nih. Mantap. Jadi saya salut sama Bu Ismi ini. Pertahanan pokok. Nggak bisa saya goyak lah Pak ya. Sekarang begini, diskusi selanjutnya. Ini kita ketemu Rabbuna, Rabbana, Rabbina. Itu kira-kira yang membedakan apa gitu? Kalau Rabbuna maksudnya bagaimana, Rabbana maksudnya bagaimana, Rabbina maksudnya bagaimana? Oke, kalau Rabbuna Rabbuna itu jadi subjek karena Rabbuna. Subjek. Kalau Robbina itu objek ya. Rabbuna itu subjek, Rabbina objek. Nah, tunggu dulu. Ya, Ustaz. Rabbuna subjek, Rabbana objek. Kalau Rabbi dia bisa jadi urut kedua kata, urut kedua dalam KBM atau banyak objek. Nah, satu konteks nanti subjek objeknya, dia konteks nanti. Ini kan Rabbi juga, tapi dia kena suku, dia jadi subjek, gitu ya. Iya. Jadi ini sebenarnya aslinya Robun ini Pak Adril. Ya, karena dia ikut yang pertama, dia ikut yang depan ya. Ya, karena Robbi. Karena dia bermajemuk dengan Rusulu menjadi Robbi. Ya. Kan ciri-ciri dari KBM itu akan huruf kata pertama nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, terus kata kedua kasroh. Nah, jadi harus Robbi. Tuh, benar kan Pak Ustadz? Ya, benar. Enggak, kalau Ibu tadi Bu Ismi mengatakan ini aslinya Rabba, Rabbu. Kalau kata saya Rabba. Nah, jadi karena ber-KBM menjadi Rabbi. Anak begitu. Ya. Dia ikut depan, Iya. Dia ikut depan, kan depannya Doma. Iya, Robbun menjadi Robbi karena dia ini. Nah, ini karena ini kan harusnya Robbun menjadi Robbin. Karena dia dengan na jadi Robbi. Hilang tanwinnya. Robbina. Kan kalau sudah Robbun menjadi karena bermajemuk menjadi Robbin. Karena dia bermajemuk dengan na menjadi Robbi. Jadi tanwinnya hilang jadi Robbi. Iya. Oke. Kita tinggalkan ini. Kita lanjut. Iya. Wanudu. Ini tadi disebut dengan KKL pasif. Sebelum ini pasif, kita bikin aktifnya. Aktifnya apa nih, Ibu? Aktifnya ini kan polanya Aladi. Ini polanya. Sekarang muncul pertanyaan saya. Apa ciri yang menunjukkan bahwa ini pola fa'ala? Enggak fa'ala biasa.
Lihat di halaman itu, di halaman yang Materi. pola pasif, ya materi KKL pasif di halaman 24. Itu ya halaman 24 Pak Adril. Ya. 24 ya. Ya, dengan pola fa'ala. Dia pas saat dia Pasif. pola pasif atau Menjadi fu'ila. iya. Ya. Wah, ya ini menarik sekali ini. Kadang-kadang bisa terkecoh kita nih. Iya. Fa'ala. Jadi Seolah kayak sade Pak dia lah. Seolah kayak tadi ya. Fu'ila. Anunya? Ya. Alifnya itu alif kan depannya panjang pa. Jadi karena dia yang alif panjangnya itu berubah jadi waw sukun itu. Ya, waw sukun. Terus kan huruf kedua akar katanya menjadi kasro. Jadi pu'ila. Kan dia kalau dia mengikuti dari pu'i karena ini tuh kan akar kata keduanya harus kasro kan. Jadi pu'ilah. Fa'ala pu'ilah. Ini kan nudu. Berarti kan ada aslinya. Apa aslinya? Aslinya apa, Bu? Tadi aslinya itu dia kan ada huruf ya. Yang terakhirnya itu kan karena dia hurufnya ada huruf ya-nya itu kan ini Pak Adril. Huruf sia-nya itu kan doma. Jadi dia harokatnya berubah ke da. aslinya tadi apa, Bu? Asli dulu. Aslinya. Sebelum menjadi nudu ada aslinya nudiu. Nah, nudiu huruf sianya hilang dan harokat domanya kan doma yu-nya dom pindah ke dal. Jadi dan dia menghilang. Ya. Ini kan ada alif di belakangnya tuh. Itu kok muncul alifnya di belakang? Bagaimana kira-kira? Itu rumus KKL, Pak Adril. Itu rumus KKL dengan pelaku hum kan ada alif. Oh gitu. Oh iya. Jadi ini tidak KKSAD biasanya kan kalau ada nun di depan kan KKSAD gitu. Ya. Kalau KKSAD nanti lain lagi Pak Adril. Wadah nanti akan katanya. Lain. Iya, lain. Ya. Jadi ini dikit-dikit aja dok. Nampaknya kalau nggak cermat kita bisa terkecoh juga ya. Nudu ini termasuk kata-kata istimewa. Istimewa, benar istimewa nih. Kata nadawa, rasa pola fa'ala menjadi nadaya. Nadaya. Jadi menjadi pasif menjadi nudu. Polanya tadi kan fu'ilun gitu kan? Ya, fu'ila. Fu'ila. Nudia. Pada ini Nudia. Terima kasih banyak Bu Ismi sudah mengingatkan saya lagi nih. Amin. Pada halaman 24 ini kadang-kadang terlihat, kadang-kadang enggak. Iya. Kita lanjut. Uristumu. Ya. Ini kan ada alif di depannya. Ini KKSAD nih. Mana? Ini Uristumu. Belakangnya tum Pak Adril. Belakangnya tum. Alif di depan itu kan tanda KKSAD. Kalau enggak tanda kata. Enggak, ini KKL. Ya ada tum di belakang. Ini tum itu aslinya Pak Adril uristum. Ya, untuk memudah membacanya kita menjadi uristumu. Ciri-cirinya pelakunya itu antum itu dari tumnya itu. Kan kita ya. Ini kan pelakunya. Lihat lagi halaman 24 tadi, Bu Ismi. Ya, halaman 24.
Afala ukila. Afala ukila. Ya. Jadi waw itu waw kata. Jadi ris tum. Nah, Jadi akar katanya apa? ya. Akar katanya apa, Bu? Katanya warisa. Ya, warisa. Jadi Warisa. apa saja yang dihilangkan mencari akar kata dalam kata ini? Apa saja yang kita coret, yang kita hilangkan untuk mencari akar kata? Ini kan polanya ala, berarti alifnya dibuang. Itu bukan dasarnya Ibu, itu Ibu. Saya nggak tanya itu. Apa saja yang dibuang atau apa saja yang dicoret sehingga mendapatkan akar kata. Pertama ciri-ciri kata kerjanya. Tum dulu. Iya. Ya. Kemudian yang kedua huruf pola. Ya. Huruf pola. Alifnya itu. Jadi Ini tinggal waw, tinggal ra, sa. Tinggal waw, Ra, sa. Nah. Ya. Itu. Kita kan mencari 3 huruf. Ya. Itu kemudian aturannya Pak Adil ya. Kita selalu mencari 3 huruf apapun bentuk kata kerja, kata benda, jadi 3 hurufnya. Ya, ini kan sangat bermanfaat nih, terutama yang baru-baru nih. Ya. Kalau yang lama-lama mungkin sudah biasa, tapi kalau yang baru-baru ini apa ini kan banyak kata-katanya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata nih, 7 kata sehingga dikompres, ditekan menjadi 3 kata. Nah, ini makanya ini ada ilmu khusus. Ada di materi kita pada cara mencari kata. Iya. Iya. Jadi memang dengan metode yang diajarkan Pak Ustadz ini sangat membantu kita. Alhamdulillah ya Allah. Dan bermanfaat kita semuanya. Ya. Oke. Saya udah dong. Barangkali kuntum tak maluna ini sudah sering kita bahas. Sering. Selamat Alhamdulillah. Makasih Pak Adril. Makasih Pak Adril. Maaf kalau masih ada yang salah Pak Adril. Alhamdulillah lancar Bu Ismi. Alhamdulillah, makasih Bu Pak Sisi tadi Adril. dipanggil tadi kemana ini? Bu Sun. Iya,